Capek-capek begini basomar di bawah pohon pala. Ini pohon pala kira-kira baru berumur 7 tahun. Tapi coba lihat DP buah. DP buah banyak. Teman-teman sekalian dimanapun berada, para pencinta perkebunan. Sekarang saya ada di kebun saya. Kebun saya itu ada sekitar 25 pohon pala yang sudah besar begini. Sekarang sedang berbuah. Tapi ini masih sedikit teman-teman, kalau ini masih kecil, buahnya belum banyak. Saya bercerita dulu sedikit mengenai pohon pala ini. Konon, kalau kita baca sejarah, orang Eropa datang menjajah ke Indonesia karena ini pohon satu ini yang bikin orang tergiur di Eropa. Karena dulu pohon pala ini diyakini sangat luar biasa khasiatnya untuk obat. Untuk orang-orang Eropa yang di musim dingin sana, mereka cari pala sampai ke Indonesia. Awalnya pohon pala ini ada ditemukan di Pulau Banda, di Maluku. Nah, saking mahalnya ini pala zaman dulu sampai mereka bertempur, mengalahkan kita, mengalahkan saingan dagangnya untuk memonopoli pemasaran pala di Eropa. Ya, begitulah kita Indonesia ini subur sekali di tanah ini. Ini tidak diapa-apakan ini pala ini dulu ini. Cuma ditanam saja begitu saja. Tapi di Sulawesi Tengah ini, di desa Popoyo ini, sangat luar biasa ini. Teman-teman sekalian, mungkin kalau di luar Sulawesi atau di luar Indonesia Timur, belum terlalu akrab dengan pohon pala. Pohon pala itu hidupnya cocok di daerah yang agak tinggi. Di gunung-gunung yang agak datar, apalagi kalau kita pesiar ke Maluku, ke Sangir, ke Siau. Ada di Siau itu namanya satu pulau Siau, namanya itu ada Gunung Karangetan di situ. Itu satu pulau itu cuma bertanam pala. Palanya subur sekali. Tapi ini pala masih kecil. Saya ingin berbagi sedikit. Saya juga sudah tanam pala yang masih kecil. Tadi kita sudah kasih lihat di video. Kalau pala itu ditanamnya di tanah yang datar dan kering. Kalau bisa tinggi ya. Di gunung-gunung bagus. Nah, waktu dia masih kecil, dia tidak boleh kena matahari langsung. Dia harus disombar. Kalau dia disombar, dia akan lebih cepat besar, lebih cepat tumbuh. Tapi kalau dia kena matahari, maka dia akan kering daunnya, akan mengerucut, akan keriput. Dan pala itu, kalau dia sudah tumbuh, asal dia agak sejuk, biasanya tidak sampai dipupuk banyak ya. Tapi tetap juga kalau mau bagus kualitasnya harus dipupuk. Ini pala ini setelah besar begini, saya beli sudah besar, sebelum ini belum berbuah. Ketika saya sudah semprotin dengan pupuk yang namanya pupuk eco farming, inilah buahnya. Dulu waktu saya baru beli, belum berbuah begini. Kayak pala jantan, tidak mau berbuah. Ternyata setelah dikasihkan pupuk, dia jadi berbuah lebat begini. Nah, itulah teman-teman sedikit berbagi mengenai bertanam pohon pala. Tapi yang ingin saya sampaikan sekarang ini adalah manfaatnya pala ini. Kenapa ini pala sampai dikejar-kejar orang di Eropa? Sampai jadi barang yang sangat mahal. Kalau di sini sekarang buah pala ini harganya yang kering dengan tempurung itu sekitar 40.000 sekilo. Teman-teman ada yang tahu pala yang masak? Kalau ini belum masak loh ini. Nah, ini belum masak, ini belum tua, ini belum bisa dipanen. Kalau dia sudah tua seperti ini, dia akan terbelah kulitnya yang tebal ini, kemudian tersenyumlah dia merah
Yang merah itu bukan bijinya, yang merah itu kelambunya, selaputnya. Nah, yang di dalam selaputnya ini ada coklat kayak tempurung, itu tempurung pala. Di dalamnya itu dibelah lagi, itulah palanya. Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan ya, ini kulitnya kalau di Manado, di Maluku dipakaikan manisan pala. Nah, ini ada pengolahannya jadi manisan pala. Tapi kalau di sini dijual kering, macam di pantai timurnya dijual kering, itu dijadikan minyak atsiri. Nah, ini dia. Coba lihat. Ini yang merah ini mahal loh. Yang merah ini harganya 230.000 1 kilo. Ini nih, kalau kita buka ini kelambunya ini merah ini. Kalau dijemur, paling dijemur 3 kali aja, enggak sampai kering sekali. Ini harganya 230.000 1 kilo. Nah, ini yang pala yang ada tempurungnya. Nah, yang ada tempurungnya kalau dijual di sini antara 40 sampai 45 1 kilo. Nah, ini dibelah lagi, dijemur dulu. Kalau kering tempurungnya dibelah, keluarlah isinya pala. Isinya itu dijual sampai 80.000 sekilo. Lumayan loh. Nanam pala itu gak susah. Kalau udah begini udah biarin aja. Tinggal nunggu berbuahnya. Tapi kalau disemprot dengan pupuk eco farming, nah beginilah hasilnya. Supaya dia berkualitas bagus, dia harus dipupuk juga. Oh, teman-teman sekalian, saya ingin bercerita kepada Anda berbagai manfaat daripada buah pala. Kalau kulitnya ini kita orang bikin manisan kulit pala. Di Manado banyak ini. Nah, kalau di Manado pala banyak, pala-pala juga banyak. Terus kalau ini yang berkhasiat besar, ini jadi obat, jadi kosmetik lah, jadi minyak atsiri, jadi parfum. Kalau ini tempurungnya ini jadi semacam arang, dijual mahal juga tempurungnya. Di dalamnya ini kalau dibelah, nah itulah isinya, itu dipakai. Yang pertama digunakan sebagai bumbu dapur. Kalau saya suka bikin bumbu dapur di rumah. Kalau bikin sop apapun, kalau tidak ada pala tidak enak ya. Bikin sop kacang, bikin sop brenebon, bikin sup tulang, ada sup dada, sup apa saja, sup ayam atau sup sapi, harus ada pala untuk mengharumkan. Terus yang paling berkhasiat sebenarnya ini untuk pengobatannya. Menurut penelitian di India, orang yang mengalami kesusahan tidur atau insomnia itu artinya dia sulit tidur, sulit untuk lelap. Ketika dicobakan secara klinis, diberikanlah 2 gram sampai 5 gram serbuk buah pala setiap hari. Itu bisa menambah waktu tidurnya sampai 3 sampai 5 jam menurut hasil penelitian. Pasien saya juga kalau dia ada yang mengeluh tidak bisa tidur, saya anjurkan untuk mengkonsumsi buah pala. Nah, caranya gimana? Buah pala itu direbus, diisikan sedikit gula merah, baru diminum. Berapa? 1/4-nya saja untuk 1 gelas. 1/4 buah pala ya, 1 gelas diminum pagi sore. Pasien saya mengatakan bahwa dengan mengkonsumsi buah pala, tidurnya jadi lebih nyenyak. Nah, ini juga sudah ada bukti klinis ya, sudah ada hasil penelitiannya. Tapi tidak boleh banyak makan buah pala. Ini bisa merusak jantung kalau terlalu banyak ya. Bisa merusak jantung, bisa menyebabkan kematian. Oke, Bapak Ibu sekalian, buah pala itu juga bisa digunakan untuk kosmetik. Ya, untuk kosmetik, untuk sabun, untuk luluran dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya buah pala itu sangat mahal.
Bapak Ibu sekalian, saya ingin tamat tip lagi sedikit. Kalau Anda tidak bisa tidur, ini tip akupresur. Karena saya ini praktisi akupresur. Kalau Anda nggak bisa tidur, lakukanlah tapping. Nah, tapping itu gini loh. Ada 18 titik cakra energi. Nah, kalau kita ketuk-ketuk ini, dia akan bangkit. Ini akan meningkatkan hormon serotonin yang merangsang orang itu lebih tenang, lebih kalem, lebih rileks, sehingga jadi mudah untuk tidur ya. Ini titik pertama. Nah, ini titik kedua. Kita bisa lakukan sendiri sambil tidur, sambil berbaring. Kalau saya bermasalah sambil berbaring begini, tidak lama 2 menit kemudian sudah saya lupa, sudah tidur saya. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya EFT atau Emotional Freedom Technique. Jadi teknik untuk membebaskan dari ketegangan emosi. Kenapa? Karena dengan mengetuk titik-titik energi ini, maka diyakini, diteliti kadar hormon serotonin itu meningkat, menyebabkan kita lebih tenang. Kalau kita sedang marah, sedang tegang, kalau misalnya bapak-bapak capek gitu loh, dilakukan saja ini. Kalau capek, kalau misalnya terlalu tegang, capek, kelihatan tuh muka itu berkerut, kelihatan ini ada lipatan bola mata. Setelah dilakukan ini, dia akan kelihatan muka lebih segar ya. Ini lagi, terus ini, nah terus ini. Nah, dimanapun diketuk, dia akan meningkatkan terbukanya cakra energi yang membuat tubuh kita segar. Kalau kita sudah banyak energi yang masuk ke dalam sel, maka tubuh kita akan kelihatan lebih segar, lebih kuat untuk bertahan. Ya, masih di sini. Ini sudah pernah saya syuting di video yang dulu tapping. Ya. Bapak Ibu sekalian, demikian dulu penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian mengenai pala dan bagaimana mengatasi sulit tidur dengan ekstrak buah pala serta melakukan tapping. Oke, selamat berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan kau ragukan aku cinta padamu, jangan kau sangsikan aku sayang padamu. Apapun kau minta akan ku berikan. Jangan kau bimbangkan aku gila padamu,